Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terhadap bangsa Arab. Perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terhadap bangsa Arab meliputi segala segi dan bidang kehidupan. Apa yang telah dicapainya untuk kejayaan bangsanya itu merupakan suatu sukses besar yang menakjubkan dalam sejarah dunia. Dia bangkitkan bangsanya dari lembah kebodohan untuk kemudian diserahi mengemban tugas suci, yakni membawakan risalahnya atau agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sebab utama dari kemenangan yang besar itu terletak pada kebenaran agama yang dibawanya. Agama yang diturunkan dari Tuhan Rabbul Alamin, agama Islam yang memuat ajaran-ajaran tentang kepercayaan, kemasyarakatan, politik, dan lain-lain, yang kesemuanya itu diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW ke dalam kehidupan bangsa Arab. Karena itu, pengaruh atau efek dari agama Islam nampak pula di berbagai segi dan bidang kehidupan bangsa Arab. Secara ringkas, dapatlah dikemukakan garis besar perubahan yang dibawa Nabi Muhammad SAW terhadap bangsa Arab sebagai berikut. Segi keagamaan. Bangsa Arab di zaman jahiliyah menyembah patung-patung, batu-batu, berhala, dan mereka menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang terpecah belah, serta saling bermusuhan dan berperang. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka, mereka serahkan penyelesaiannya kepada pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian datanglah agama Islam membawa undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, yang mengatur kehidupan mereka baik yang mengenai hubungan antara individu maupun mengenai kepercayaan, seperti percaya kepada keesaan Allah, hari berbangkit, dan yang mengenai ibadah seperti puasa, sholat, zakat, dan lain-lain. Kitab suci Al-Qur'an benar-benar telah menghidupkan jiwa bangsa Arab dan sudah pula berjalin menjadi satu dengan jiwa mereka. Dengan demikian, bangsa Arab telah mencapai kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Adalah suatu hal yang unik dalam sejarah dunia. Satu bangsa yang sederhana setelah menaklukkan bangsa-bangsa yang sudah berkebudayaan tinggi, dia tidak luluh ke dalam kebudayaan bangsa taklukannya itu. Bahkan dia telah memberi bentuk yang lebih positif kepada kebudayaan bangsa itu. Yang kedua, dari segi kemasyarakatan. Satu pengaruh yang menonjol dari Islam terhadap mentalitas bangsa Arab ialah timbulnya kesadaran akan arti dan pentingnya disiplin dan ketaatan. Sebelum Islam, keinsyafan yang demikian itu sangat tipis bagi mereka. Padahal untuk membina suatu masyarakat yang teratur dan tertib amat diperlukan disiplin dan kepatuhan kepada pimpinan. Hal ini pada masyarakat jahiliyah belum jelas kelihatan dalam mengatur masyarakat. Islam mengharamkan menumpahkan darah, dan di dalamnya dilarang pula orang menuntut bela dengan cara menjadi hakim sendiri-sendiri seperti zaman jahiliyah. Tetapi Islam menyerahkan penuntutan bela itu kepada pemerintah. Banyaklah Islam meletakkan dasar-dasar umum masyarakat yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakatnya, antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya, hukum keluarga, sampai kepada soal bernegara. Islamlah yang pertama-tama mengangkat derajat wanita
memberikan hak-hak kepada wanita sesuai dengan kewanitaannya. Islam menegakkan pula ajaran persamaan antara manusia dan memberantas perbudakan. Dari segi politik, bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau berkabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah atau kelompok. Dasar perhubungan dalam kabilah itu adalah pertalian darah, rasa ashabiyah atau kesukuan amat kuat dan mendalam pada mereka, sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota-anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Semboyan mereka, tolong saudaramu baik dia menganiaya atau teraniaya, baik dia salah ataupun tidak. Sesudah bangsa Arab itu memeluk agama Islam, kekabilahan itu ditinggalkan dan timbullah kesatuan persaudaraan dan kesatuan agama, yaitu kesatuan umat manusia di bawah satu naungan panji kalimat syahadat. Dasar pertalian darah diganti dengan dasar pertalian agama. Demikianlah bangsa Arab yang tadinya hidup bercerai-berai, berkelompok-kelompok, berkat agama Islam, mereka menjadi satu kesatuan bangsa, kesatuan umat yang mempunyai pemerintahan pusat, dan mereka tunduk kepada satu hukum, yaitu hukum Allah dan Rasul-Nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.